fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allah. Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu tabi'u ma anzalna alaihi aba'ana. Awalau kana abahum lailuna syai'an wala wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma' kama
صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang yang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti makanan yang halal dan haram. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, baik, terima kasih kepada anakku dari Adisti dari kelas 7A dan Brenda Najla dari kelas 9D ya, yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an dengan begitu indahnya ya. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 4 Depok kepada Bapak Sudaryanto MPD, dipersilahkan. Terima kasih Mas Sabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Ustadz Nuryanto SPDI, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan juga orang tua siswa yang mungkin hadir pada malam hari ini, dan yang saya banggakan anak-anakku siswa SMP Negeri 4 Depok kelas 7, 8, dan 9. Alhamdulillah, pada malam hari ini mari senantiasa kita menghaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita, memberikan kesehatan dan juga memberikan kesempatan, karena pada malam hari ini hanya karena izin Allah kita bisa bertemu, kita bisa bertatap maya dengan media virtual ini. Tidak lupa salawat dan salam, mari senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan juga umat dan kita sebagai umat Islam. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ustadz Nuryanto SPDI
di mana pada malam hari ini sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita, yang nanti kita akan mendengarkan, kita akan menyimak tausiahnya dengan judul yang sangat menarik malam ini adalah kepemimpinan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Ini sangat cocok dengan branding sekolah kita, yaitu sekolah calon pemimpin. Maka nanti kita simak, kita cermati, kita ambil hikmah dari tausiah Ustadz Nuryanto terkait dengan Rasulullah sebagai pemimpin yang merupakan rahmatan lil alamin. Kita berharap juga nanti hikmah ini jadi pegangan anak-anakku semuanya, karena kalian adalah calon-calon pemimpin di negeri ini. Harapannya adalah nantinya anak-anak jadi pemimpin yang rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi alam, bagi semua makhluk, khususnya juga bagi bangsa dan negara kita. Selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Fatona yang sudah merangkai acara, merangkai kegiatan kita malam hari ini sehingga bisa berjalan baik, dan juga anak-anakku yang malam hari ini sudah tampil dengan cerita yang sangat menarik tadi, dan juga Ananda yang sudah membacakan Al-Quran. Semoga Allah memberikan rahmatnya, memberikan barokah kepada kita semua, sehingga malam hari ini kegiatan bisa berjalan dengan baik. Baiklah, Bapak Nuryanto dan juga Bapak Ibu guru karyawan serta anak-anakku semuanya, marilah pada malam hari ini kita bersama-sama mengambil hikmah dari kelahiran Rasulullah SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul yang merupakan rahmat bagi seluruh alam ini, membawa kemajuan dari zaman jahiliyah kemudian masuk ke zaman yang lebih madaniyah, zaman yang lebih maju, dengan banyak ibadah, dengan banyak amal-amal yang betul-betul memberikan kebaikan, memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, bisa jelas membedakan antara yang halal dan haram, baik dan buruk, sehingga menjadi pedoman kita, menjadi landasan kita dalam kehidupan kita semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada seluruh warga SMP 4 Depok, kepada para siswa juga yang malam ini sudah ada sekitar 214 siswa dan peserta yang hadir. Ini luar biasa. Terima kasih sekali. Semoga nanti apa yang disampaikan Ustadz Nuryanto nanti bisa menjadi tambah iman kita, tambah Islam kita, tambah pemahaman kita untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa amanah, dan menjadi pemimpin yang rahmatan lil alamin. Baik, demikian anakku, Bapak Ibu semuanya. Sambutan dari saya, selamat mengikuti pengajian malam hari ini. Semoga lancar, sukses, dan yang paling utama adalah mendapatkan barokah kebaikan dari Allah SWT. Terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali kepada Bapak Sabit Irfani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sudaryanto MPD yang telah memberikan sambutan terkait dengan acara pada malam hari ini. Bapak Ibu serta anak-anakku, sebelum kita memasuki acara inti, yaitu pengajian dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dimohon kepada Bapak Ibu guru serta staf karyawan dan juga anak-anakku untuk bisa melakukan presensi untuk melalui link chat yang sudah dikirimkan via Zoom ini. Silakan kami himbau kembali kepada Bapak Ibu serta anak-anakku dari kelas 789 untuk bisa melakukan presensi melalui link yang sudah disediakan melalui room chat pada Zoom ini. Baik, acara akan dilanjutkan. Acara inti yaitu pengajian terkait dengan bagaimana hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz Nuryanto SPDI. Kepada Bapak Ustadz Nuryanto SPDI dipersilakan. Monggo Pak Ustadz. Terima kasih Pak Sabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul manan
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Sudaryanto selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 4 Depok. Yang kami hormati Bapak, Ibu, guru, serta karyawan di SMP Negeri 1 Depok. Dan tidak lupa anak-anakku kelas 7, 8, dan 9. Para siswa-siswi SMP Negeri 4 Depok yang berbahagia. Jamaah pengajian virtual Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, yang selalu mengalir dalam diri kita, yang selalu diberikan Allah kepada kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini kalau kita oncei, kalau kita kupas, nikmatnya Masya Allah. Banyak sekali. La ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Barang siapa yang ingin menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah ada yang bisa. Bayangkan ketika misalnya satu mata kita diambil oleh Allah. Bayangkan satu lubang hidung kita yang dipakai untuk bernapas diambil oleh Allah. Bayangkan satu organ tubuh dalam diri kita diambil oleh Allah. Pasti ada perasaan dalam diri kita, ada perasaan tidak ikhlas, tidak rela. Padahal itu yang berikan Allah, itu hak milik Allah. Mau diminta pun itu adalah hak Allah. Betul apa betul? Belum lama. Ya, belum lama saya diminta ngisi di tempat yasinan. Ada seorang jamaah yang bercerita. Dia punya adik yang itu, mohon maaf, punya sakit atau penyakit begitu. Dan itu penyakitnya adalah di paru-paru. Apa kendalanya? Dia dalam beberapa menit itu tidak bisa bernapas. Ada yang error di paru-parunya. Kemudian setiap 1 hari pasca dari operasi di rumah sakit, 1 hari itu kurang lebih itu menghabiskan 1,5 juta. 1.500.000 rupiah. Untuk beli apa? Beli tabung oksigen. Itu untuk mau menghirup udara harus mengeluarkan 1 hari itu 1.500.000 rupiah. Kalau itu misalnya dipakai dalam waktu 30 hari, 1 bulan katakanlah, sudah bisa kalian hitung sendiri. Itu baru 1 bulan. Kalau 1 tahun, 12 bulan.
Silahkan hitung lagi sendiri. Sekarang pada kesempatan kali ini, malam hari ini, Allah kasih gratis oksigen itu. Allah nggak minta bayaran pada kita semuanya. Menghirup udara dengan enak dan lain sebagainya, ya kan? Walaupun kemarin sempat ketika masa pandemi, walaupun saat sekarang masih ada, kita harus selalu berjaga dengan kondisi prokes, jaga masker, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya sebagai sebuah rangkaian kesehatan. Itu merupakan bagian dalam menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Bayangkan hanya virus yang sangat kecil sekali, COVID-19, bisa masuk ke dalam tubuh, ternyata mampu untuk membuat seseorang itu cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemarin ada teman juga bercerita, dia yang sudah disuntik 2 kali, disuntik 1 kali dari virus itu, dia juga kena positif, tetapi anaknya yang sudah disuntik 2 kali, ternyata justru anaknya sendiri yang harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, yang sungguh nggak mampu kita untuk melupakannya. Dari sejak bangun tidur tadi pagi sampai malam hari ini, kita masih bisa melaksanakan aktivitas, kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa meraba, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka fabi ayyi alla irabbikum tukadziban, maka nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Ya, kalau kita mau mendustakan nikmat Allah, melupakan nikmat Allah, ya sebagai contoh ketika bangun tidur, apa yang kita lakukan? Doa tentu saja, ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, ya kan? Doa setelah bangun tidur, syukur ketika bangun jam 3, kemudian sholat tahajud, kemudian mengerjakan sholat subuh, dan lain seterusnya. Itu adalah merupakan sebuah wujud rasa tasakur kita, wujud untuk mengimbangi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, keluarganya, sahabatnya, termasuk umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk selaku umat yang ikut sebagai pelaksana dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, yang akhirnya nanti akan mendapatkan syafaat, yang nanti pada akhirnya akan mendapatkan pertolongan, yang akhirnya nanti akan mendapatkan kemudahan lewat rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguh sebetulnya kita tidak layak untuk masuk surga. Kita tidak bisa pantas untuk masuk ke surganya Allah. Walaupun amal yang kita lakukan dengan ibadah yang jungkir jempalik, ibarat kata seperti itu, saya yakin pasti kita belum pantas untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu rekomendasi yang akan menjadikan kita untuk nanti bisa layak untuk masuk surganya Allah, yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kesempatan kali ini tepat malam hari ini adalah malam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati. Maulid adalah kelahiran Rasulullah.
Tadi ada salah satu anak di SMP Negeri 4 Depok yang sungguh luar biasa, menceritakan dari awal sampai akhir tentang bagaimana proses kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dari kelahiran dari keluarga Abdullah dan ibunda beliau Aminah yang sungguh luar biasa tadi. Saya sangat terharu sekali. Tetapi tema yang saya angkat ini sungguh tidak akan menyentuh barangkali pada kelahiran Rasulullah, karena ini sudah menjadi sebuah hal yang lumrah, wajar ketika Maulid Nabi selalu yang diperingati adalah masa kelahirannya. Tetapi sedikit saya atau kami ini akan mengambil salah satu tema yang sungguh mungkin akan bermanfaat. Dan tadi alhamdulillah ternyata Gatrok ternyata cocok dengan apa yang menjadi branding dari SMP Negeri 4 Depok, yaitu tentang kepemimpinan. Karena Rasulullah adalah seorang makhluk Allah yang luar biasa. Tiada duanya. Sama dengan kita selaku manusia, tetapi kita tidak akan pernah bisa menyamai pribadi Rasulullah. Kita hanya bisa mencontoh, mengadopsikan segala sifat, perilaku, tutur kata, ucapan, dan lain sebagainya, termasuk salah satunya adalah kepemimpinan. Bagaimana ketika Rasulullah menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Karena beliau ini adalah seorang nabi, seorang pemimpin umat, seorang kepala rumah tangga, apalagi banyak sekali. Dan ini semuanya adalah merupakan karakter dari kepemimpinan. Ya, beliau juga seorang bisnismen, ya kan? Masih ingat ketika beliau menjajakan barang dagangannya Siti Khadijah, ya, gitu ya. Baik, mohon izin share supaya nanti tidak terlalu geladrah kemana-mana. Waktunya sangat malam sekali, nanti tidak terlalu malam, takutnya anak-anakku nanti terlalu ngantuk, karena mungkin sebentar lagi banyak anak-anak yang mungkin akan segera game online untuk nge-push rank, ya. Nampaknya seperti itu. Ya, Pak Nur paham. Ya. Makanya ini sangat penting sekali, Rasulullah ini harus kita kenal betul. Jangan sampai nanti kita salah kenal nanti, ya. Apakah sudah nampak, ya? Ya, sampun Pak Ustadz. Sedang loading. Ya. Oke. Ya, sedikit pamer dulu, ya. Ini yang kenalan dulu. Ini nama saya, nama saya seperti itu. Kemudian tugas kami adalah guru PAI di SMP Negeri 1 Depok. Jadi 1 MGMP dengan Ibu Fatonah, dan dulu sama juga dengan Bapak Sulistyo Dwi Hermanto, nggih. Nggih, tapi sudah pensiun beliau, ya. Kemudian sedikit juga ini kami punya channel, karena zaman sekarang, zaman now ini kita juga harus lebih mengedepankan dunia maya, supaya khususnya target saya itu selalu mencoba untuk berdakwah lewat dunia maya. Dakwah tidak harus pengajian seperti ini. Ketika kami bertugas di SMP Negeri 1 Depok, ada beberapa anak yang kami berikan tugas untuk membuat video seperti tadi juga salah satu putra terbaik SMP Negeri 4 Depok tadi yang menceritakan tadi, itu bisa diunggah di YouTube dunia maya, itu akan dilihat, ditonton oleh orang banyak, sehingga insya Allah itu sudah merupakan bagian dari dakwah.
Jadi tidak harus dakwah itu lewat sebuah pengajian seperti ini, tidak harus lewat, masih banyak cara yang lainnya. Kemudian kita juga pakai media sosial yang lainnya dengan cara berdakwah, apapun yang kita miliki, FB, IG, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah kontak saya, siapa tahu nanti kerasan dengan saya. Ya. Baik. Jamaah Maulid Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah. Zumiin zumiat rahimakumullah. Ada satu tema yang berat sebetulnya ini. Tapi sungguh luar biasa. Kepemimpinan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Bagaimana karakter Rasulullah. Bagaimana jiwa kepemimpinannya Rasulullah begitu sangat melekat. Yang kemudian itu dihormati oleh seluruh umat Islam. Bahkan seluruh dunia. Dalam sebuah bukunya Michael Hart, ada 100 tokoh di dunia ini. Dalam sebuah bukunya Michael Hart ini, di pembukaan itu atau di kata pengantar itu sempat yang saya baca, dia mendasarkan di awal dia ingin menjadikan seperti John F. Kennedy, kemudian George Bush dan lain sebagainya, itu ingin ditempatkan di nomor 1 di dalam kepemimpinan di dunia ini. Tapi setelah dia mencoba untuk menimbang-nimbang, setelah dia mencoba untuk mencari apa kekurangan, apa kelebihan masing-masing pemimpin, justru Michael Hart ini tiba pada tokoh yang dimiliki oleh umat Islam, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ragu-ragu lagi, dia sangat yakin lagi bahwa Rasulullah ini adalah seorang pemimpin yang lebih dari seorang pemimpin. Tidak ada yang bisa menomorduakan dari Rasulullah, karena Rasulullah hanyalah pemimpin yang memang nomor 1 betul. Itu di bukunya Michael Hart. Makanya saya ingin umat Islam ini juga setidaknya berapapun persen itu akan memiliki jiwa kepemimpinan ini. Inilah dunia remaja saat sekarang. Ya, coba pasti ada yang hafal dong. Coba yang mungkin anakku yang sangat tahu tentang ini, hafal dong namanya. Coba di chatting. Siapa saja dari sebelah kiri ini. Siapa sampai sini. Pasti tahu ini. Masukkan di chatting anak-anakku semuanya. Yang tahu tentang ini. Saya ingin melihat siapa yang hafal ini. Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, 1 ini muncul. Oh, presentasi, sorry. Absensi. Ya. Ada yang tahu tentang VBTS yang mana? Nomor berapa? Sangat dikenal sekali. Boleh boleh mic kameranya. Boleh di unmute kalau yang tahu. Mana yang masuk pada yang bernama Jimin? Malu. Ya, mau jawab malu, takut karena ada Bapak Kepala Sekolah. Ada Pak Sabit Irfani. Nanti dihafalin. Kamu lebih hafal sama grup BTS daripada Pak Sabit Irfani ya. Pak Sabit Irfani guru apa coba kan? Nanti seperti itu ya. Masya Allah. Inilah dunia remaja sekarang ini. Ada yang ketawa. Maaf. Pak Nur itu juga punya banyak murid yang seperti ini. Dan itu foto profilnya selalu dipakai salah satunya ini. Kenapa kita tidak pakai foto profilnya Bapak? Bapak, anak-anakku semuanya yang yang berjuang keras untuk memberikan biaya. Kapan kamu pernah diberi duit sama orang-orang ini? Kapan kamu pernah ditolong untuk bisa sekolah di SMP Negeri 4 Depok? Kapan kamu pernah diberi uang saku oleh orang-orang ini?
Siapa yang ngasih uang saku kalau bukan bapakmu, bukan ibumu? Kenapa justru yang dibanggakan adalah ini? Malu, Pak. Wajah orang tua saya seperti itu. Jangan pernah malu. Jangan pernah izin. Jangan pernah ragu-ragu. Walaupun memang ini grup BTS ini ganteng-ganteng, tetapi dia nggak kenal sama kamu. Dia nggak peduli sama kamu. Yang dia pedulikan adalah kamu bisa mendownload lagu-lagunya dan terkenal. Kan seperti itu. Kita balik sekarang. Bagaimana kalau mereka mendownload lagu-lagumu? Kan gitu. Itu seorang pemimpin harus seperti itu, ya kan? Nah, jangan sampai ini menjadikan boleh kagum, tetapi tidak boleh menjadikan sebagai sebuah idola. Ada yang chatting. Oh iya. Untung Genshin. Siapa ini? Untung Genshin. Ya. Itulah anak-anakku semuanya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Sekarang Pak Nur tanya. Siapa sih sebetulnya idolamu? Apakah BTS tadi itu? Apakah yang namanya Joko dari jendela anak SMP yang sekarang setiap sore hari menjelang maghrib selalu muncul? Ya. Apakah salah satu tokoh yang kita miliki yang orang hebat di Indonesia khususnya? Karena dia punya ilmu, yaitu mampu menciptakan pesawat terbang. Ya, mampu menciptakan pesawat terbang. Anak-anak sekarang hanya mampu membuat pesawat terbang dari kertas, itu saja. Nggak ada kemampuan dari mesin dan lain sebagainya. Banyak sekarang mahasiswa sekarang sedang bergelut untuk mencoba menciptakan robot, menciptakan ini adalah mungkin barangkali tertarik dengan salah satu tokoh yang seperti ini. Atau Khairul Tanjung, ada yang mengenal? Seorang pengusaha sukses di Indonesia. Bahkan disebut dengan anak singkong dalam bukunya Khairul Tanjung itu. Kalau yang sering baca bukunya. Atau salah satu tokoh milik Indonesia yang pertama kali menjadi presiden, Soekarno. Atau mungkin wakilnya Muhammad Hatta yang terkenal dengan kejujurannya, yang terkenal dengan kesederhanaannya. Ada sebuah cerita Muhammad Hatta ini hanya punya satu mobil, itu aja yang paling jelek sendiri. Ketika menjadi seorang pejabat, ketika menjadi seorang wakil presiden, padahal luar biasa. Kalau sekarang enggak, kalau wakil presiden atau presiden mungkin kalau enggak pakai Toyota Camry atau mungkin yang lebih bonafit profit lagi enggak mau gitu kan. Budi Utomo, pahlawan kita. Atau tadi ini juga masih sama dengan BTS, drama Korea. Ini ibu-ibu sekarang. Ibumu termasuk enggak, Le? Termasuk yang sering nonton tidak? Sampai tahu, pokoknya kalau sampai yang viral di IG itu, ada yang nangis tuh gara-gara ada salah satu tokoh meninggal itu. Sampai dia, seorang bapak-bapak itu menangis gara-gara tokoh di drama Koreanya meninggal. Di tokoh Naruto, salah. Di tokoh Naruto. Ada tokoh Naruto-nya mati, dia menangis. Ada lagi seorang ibu-ibu yang sampai nonton drama Korea sampai begitu sangat istilahnya menjiwai. Begitu misalnya ada tokohnya nangis, dia ikut nangis. Ketika ada tokohnya dia harus ikut bela-belain kan gitu ya. Ayo kejar kayak gitu. Untung tempat saya nggak ada TV ya, jadi nggak tahu drama Korea. Tapi ada internet, sama saja. Ya. Nah, lalu ada seorang tokoh yang tadi nggak saya sebutkan, yaitu Rasulullah. Kalau ditanya siapa sih Rasulullah itu, mungkin ada jawaban yang sangat ekstrim. Nggak kenal saya, iya kan? Saya belum pernah ketemu Rasulullah. Mana wajahnya Rasulullah? Kalau wajahnya BTS jelas, wajahnya Jungkook jelas.
Ya kan? Seperti itu, ganteng, putih, tinggi. Bahkan yang paling ideal itu siapa tadi, saya lupa namanya. Yang 178 tingginya, kemudian berat badannya 162 kilogram. Sangat ideal sekali kata. Rasulullah saya nggak kenal. Padahal kalau kita mau melihat, Rasulullah pun enggak pernah ketemu dengan kita. Rasulullah pun enggak pernah mengenal dengan kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Rasulullah ketika di akhirat kelak, yaitu ummati, ummati, ummati ya Allah. Apa yang beliau sampaikan? Ya Allah, umatku bagaimana ketika kiamat melanda seluruhnya, tiupan trompet yang kedua dibunyikan, dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul mencoba untuk mencari umatnya. Maka Rasulullah pun juga seperti itu. Bahkan dia berdoa, ya Allah, bagaimana dengan umatku? Umatku, umatku, umatku ya Allah. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, kepada kita semuanya. Padahal Rasulullah nggak pernah mengenal. Maka sama dengan seperti itu, walaupun kita nggak mengenal Rasulullah, kita harus cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kamu boleh kagum sama Jimin, Lee Min Ho, Jungkook, V BTS, siapa lagi? Saya lupa. Tetapi kamu tidak boleh menjadikan dia sebagai sebuah idola. Idola umat Islam hanyalah satu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hati, di pikiran, di telinga, di mata, di seluruh tubuh, inilah yang wajib untuk kita idolakan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemimpin yang luar biasa, nanti akan kita lihat. Maka tidak ada video Rasulullah, tidak ada foto Rasulullah. Karena apa? Tidak ada pampangan di masjid bahwa inilah Rasulullah, hanya tulisan belaka Allah. Allah pun juga begitu. Supaya Rasulullah tidak disalahgunakan. Terbukti kan banyak di negara-negara, di salah satu negara sampai mencoba untuk membuat karikatur tentang Rasulullah. Tidak pantas dan tidak layak. Kan gitu ya. Maka mari kita mengenal pribadi Rasulullah yang hari ini kita peringati maulidnya. Yang hari ini kita peringati kelahirannya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, niscaya syafaatnya Rasulullah, syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan selalu ada dalam diri kita. Insya Allah, ketika kita belum pantas untuk masuk surga, tapi kita punya rekomendasi dari Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di surganya kelak. Contoh kecil saja, ketika di padang mahsyar ada salah satu telaga. Telaga ini oleh Allah tidak diperkenankan untuk umat nabi-nabi yang lain, mulai dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad. Tidak diperkenankan. Tetapi telaga ini hanya diperkenankan untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tidak tahu. Ada dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa ketika di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak, matahari hampir seperti sejengkal jaraknya dari kepala kita. Sungguh panasnya luar biasa. Siang tadi, sebelum menjelang hujan ini tadi, panasnya sudah seperti itu. Padahal itu jaraknya ratusan tahun cahaya. Bagaimana kalau matahari itu berada di sejengkal kepala kita? Masya Allah, nggak bisa kita bayangkan panasnya. Tetapi ada satu tempat yang enggak panas, yang itu sejuk sekali, yaitu di telaga tadi. Siapapun boleh minum selama itu adalah umatnya Rasulullah. Maka ketika minum di telaga itu tidak akan pernah merasa kehausan lagi dan tidak akan pernah merasa kepanasan lagi. Tapi ingat, salah satu ciri dari umatnya Rasulullah adalah di wajahnya akan terpancar yang namanya cahaya. Rasulullah akan mencari umatnya lewat pancaran cahaya
dari mukanya. Apa pancaran muka cahaya itu? Yaitu dari wudhu. Ketika sudah wudhu berarti kita sudah sholat. Gitu ya. Secara sederhana, ketika kita mengenal Rasulullah Muhammad, itu adalah ya pasti dari Al-Quran dan hadis. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sungguh pada diri kamu Muhammad itu terdapat akhlak yang agung, luar biasa. Itu dalam Al-Quran. Sampai dibuat sebegitunya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu juga dari Al-Quran. Bahwa sesungguhnya malaikat Allah dan malaikat bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih pada hadisnya. Ya. Kemudian ya tentu banyak membaca literatur Nabi Muhammad, sirah nabawiyah. Ya, banyak bertanya, banyak browsing. Tahu kan browsing? Ya, browsing jangan browsing yang hanya karena bagaimana supaya mengepus rank PUBG-nya itu semakin cepat gitu kan. Tidak, browsingnya tentu tentang Nabi Muhammad, tentu tentang Rasulullah. Kemudian banyak mencari ilmu. Ya kan, di sekolah bersama dengan Ibu Fatona, dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sudaryanto juga tahu banyak, beliau juga tahu banyak tentang agama ya. Karena beliau ketika pernah di SMP Negeri 1 Depok juga pernah memberikan khutbah Jumat, ternyata bagus juga, ya kan? Itu. Ya. Mari kita kenal. Ini kalau kita membaca. Ketika suatu saat ada orang-orang Yahudi datang ke Rasulullah. Lalu mereka berkata, kehancuran atas kalian. Istri beliau Aisyah itu membalasnya. Begitu juga atas kalian. Mudah-mudahan Allah melaknat dan murkai kalian. Apa yang terjadi? Rasulullah bersabda, tenanglah wahai Aisyah. Hendaknya kamu berlemah lembut dan jauhilah kekerasan, kekejaman, dan ucapan kotor. Jangan kejelekan bahasa yang lainnya. Janganlah kejelekan engkau balas dengan kejelekan. Tetapi balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Inilah contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pribadi Rasulullah seperti ini? Kalau misalnya Rasulullah ini ketika dicaci maki, ketika Rasulullah ini dimaki-maki, ketika Rasulullah ini dikhianati, ketika Rasulullah ini ibarat kata pokoknya ibarat seperti sebuah cacing yang sangat hina sekali, pengen diinjak, pengen dihancurkan dan lain sebagainya. Rasulullah kemudian berdoa memohon kepada Allah seperti nabi-nabi sebelumnya, niscaya mungkin dunia ini sudah kiamat. Tetapi Rasulullah enggak. Rasulullah jiwanya luar biasa. Rasulullah jiwanya berlapang dada yang sangat luas sekali. Rasulullah berpikirnya bahwa mungkin sekarang ini bapaknya ini yang membenci saya, kata Rasulullah. Tetapi kita tidak tahu bahwa anaknya, bahwa istrinya, bahwa nanti cucunya, bahwa keturunannya nanti itu ada yang mau beriman kepada Allah, ada yang mau masuk Islam, mau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Kata Rasulullah seperti itu. Pernah terjadi dalam sebuah sebelum Rasulullah wafat, ketika Rasulullah sempat mengalami sakit, ada seorang istilahnya ya pemuka dari kaum Quraisy di situ. Ketika Rasulullah menjelang wafat itu, ketika sakit, sempat Rasulullah mewasiatkan. Dia bertanya kepada para umatnya, wahai umatku, sebutkan hutang-hutang apa yang ada pada dirimu untukku, akan saya lunasi. Siapa yang pernah saya sakiti, silakan ke sini untuk saya bayar dengan apa yang telah saya lakukan. Ada seorang pemuka Quraisy tetapi sudah masuk Islam, langsung datang ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya Rasul, padahal Rasulullah sedang sakit. Ya Rasul, engkau punya hutang terhadap saya. Wahai pemuda, apa hutangnya? Engkau dulu pernah mencabuk tubuh saya. Maka pada hari ini saya minta balasannya. Saya akan mencabuk engkau ya Rasul. Fatimah putri Rasulullah menangis sangat keras sekali. Karena tahu kenapa pemuda ini tidak bisa memahami bahwa Rasulullah sedang sakit. Bahwa Rasulullah sedang tidak enak badan. Tapi mau untuk dicambuk. Sama seperti ketika Rasulullah pernah mencambuk sama pemuda ini. Lalu Rasulullah tetap tidak bergeming. Hei Fatimah, biarkan ini urusan aku dengan pemuda ini. Tolong ambilkan cemeti, ambilkan cambuk agar supaya bisa segera dilunasi oleh pemuda ini terhadapku. Walaupun dengan rasa berat hati, Fatimah tetap mencarikan cambuk, tetap membawakan cambuk. Ketika Rasulullah siap untuk dicambuk, sang pemuda tetap menjawab, ya Rasul, dulu ketika engkau mencambuk saya dalam keadaan tidak pakai baju. Saya betul-betul berbalut kulit. Semakin menangis lagi Fatimah melihat kondisi Rasulullah yang sakit. Kenapa masih harus dibuka bajunya untuk dicambuk? Tapi yang namanya Rasulullah, seorang pemimpin yang luar biasa. Mau tidak mau, karena dia memang harus menjadikan sebuah contoh yang baik untuk kita. Dia buka bajunya, siap untuk dicambuk oleh pemuda itu. Tetapi apa yang terjadi? Begitu cambuk ini siap akan dilecutkan, bukan dilecutkan kepada tubuh Rasulullah, tetapi cambuk ini dibuang, kemudian segera dia memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, saya sangat rindu kepada engkau ya Rasul. Seperti inilah pemimpin yang kami kendaki ya Rasul. Itulah salah satu contoh yang luar biasa. Kenapa kita tahu seperti itu? Tentu dari hadis, tentu dari riwayat yang diceritakan oleh para sahabat, perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi ini sebuah cerita dari hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah menceritakan cara cepatnya seperti ini. Ada orang Badui yang namanya suku Badui, itu sukunya kasar-kasar, keras, hitam, ya. Itu masuk masjid. Tapi zaman dulu masjid itu tidak keramik seperti saat sekarang ini. Tidak yang sudah berlantai, tidak, tetapi dalam bentuk pasir, ya, masih dalam bentuk pasir, ya. Tahu-tahu dia tuh buang air kecil. Bahasa kasarnya itu nguyuh gitu ya. Bahasa apa itu ya? Nguyuh ya. Pipis ya. Para sahabat pun marah kalau seperti ini. Umar bin Khattab yang punya jiwa yang keras, yang tegas, siap akan menghunus pedang, siap akan penggal kepalanya orang Badui tadi, tapi ditahan oleh Rasulullah, ya kan? Sarungkan kembali pedangnya engkau ya Umar bin Khattab. Yang terbaik adalah ambil air, kemudian siram kencingnya ini dengan seember air. Apa yang terjadi? Orang Badui tadi itu menginginkan Rasulullah itu marah, menginginkan Rasulullah itu murka. Tapi justru Rasulullah punya rasa bijaksana yang sangat tinggi sekali. Maka dari situ dia kemudian mendatangi Rasulullah dan bersimpuh, kemudian berkata, ya Rasul, izinkan saya masuk Islam. Kemudian dituntun, dibimbing, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islamlah dia. Gara-gara apa? Kebijaksanaannya Rasulullah. Kalau sekarang remaja sekarang, bayangkan. Gara-gara hanya WA yang mungkin sifatnya mancing, barangkali itu pun juga hoak, langsung terpancing emosinya. Ketika Ramadan kemarin, kalau masih ingat dalam sebuah berita, gara-gara WhatsApp-an saja. WhatsApp-an yang mungkin bahasanya agak kasar memang, tapi terpancing. Akhirnya terjadi tawuran antar warga. Tawuran warga yang tadinya tidak tahu masalah apa-apa, jadi ikut-ikutan. Rusak semuanya. Masya Allah. Kenapa tidak kemudian dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan? Inilah
cara untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan marah itu adalah marah sebagai sebuah solusi yang pertama, tetapi pikiran yang jernih, kemudian hati yang tenang, pasti akan berikan sebuah solusi untuk kita semuanya. Ya, inilah Rasulullah, pribadi Rasulullah. Ya, beliau seorang bisnismen, ya, bisnismen yang luar biasa. Kalau jualan apa adanya. Ketika jualan kain gitu ngambil dari tempatnya Khadijah. Ketika ini ada cacat, ya katakan ini cacat. Ketika ini utuh, ya katakan ini utuh. Seorang pedagang seperti itu harusnya. Maka pasti akan laris. Pasti akan bagus. Pasti akan banyak pelanggannya. Ternyata betul apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Setiap Rasulullah berbisnis, berdagang, sama seperti yang lainnya pedagang-pedagang Arab waktu itu, selalu habis. Pulang itu selalu hanya membawa uang, tidak membawa barang lagi. Beliau juga seorang pemimpin di keluarga, ya, bagi anak-anaknya, bagi istri-istrinya. Saya katakan istri-istrinya karena istrinya tidak hanya satu. Tetapi jangan sampai disalahartikan bahwa ketika Rasulullah punya banyak istri, bahwa Rasulullah adalah seorang yang, mohon maaf, yang sering disampaikan lewat media massa bahwa Rasulullah itu hiperseks. Bukan seperti itu. Tetapi Rasulullah itu, istri-istri Rasulullah itu adalah di atas umur 50, 60, 70 tahun. Siapa yang mau menikahi umur nenek-nenek 60 tahun? Siapa yang mau menikahi umur 80 tahun? Kan nggak ada yang mau. Kalau nggak ada yang pasti cari yang lebih muda lagi, yang lebih bagus lagi, ya kan? Tapi Rasulullah enggak. Justru adalah yang dinikahi adalah istri-istri adalah dari seorang mujahid yang gugur di medan perang, akhirnya menjadi janda, kemudian dijadikan sebagai istrinya supaya imannya itu tetap terjaga. Itulah cara Rasulullah. Tapi jangan dipraktekkan di dunia sekarang. Wah, kalau ada janda nanti akan saya rawat gitu ya. Enggak boleh, ya kan? Hanya satu saja, ya kan? Kalau memang 4 itu betul-betul ada sifat adilnya, dan itu enggak ada yang pernah bisa, hanya Rasulullah yang pernah bisa. Kemudian pemimpin dakwah. Wah, ini beliau ini juga luar biasa. Halakoh kelompoknya selalu dijelaskan oleh Rasulullah. Setiap ada sahabat yang bertanya disampaikan, dijelaskan. Kalau Rasulullah tidak tahu, tidak menemukan jawaban, pasti Allah akan memberikan sebuah wahyu, Allah akan menurunkan ayat. Maka ayat Al-Quran itu tidak serta-merta 6.666 ayat tidak turunnya. Tetapi setiap ada asbabun nuzulnya, setiap ada perkara, setiap ada suatu masalah akan turun, gitu ya. Apa yang tidak ada pada diri Rasulullah? Bisnismen oke, pemimpin keluarga oke, dakwah oke, kan gitu ya. Kita boleh jadi seorang bisnismen, ya kan? Tapi jangan bisnismen yang kotor, yang viral di IG kemarin. Gara-gara apa? Nanam ganja, ya kan? Jadi tanaman hias. Dia nanam di kebun nggak berhasil, justru konangan, ya ketahuan. Dia nanam di sawah juga begitu gagal. Justru akhirnya dia pakai media tanaman kayak tanaman hias di pot, diletakkan di rumah. Tapi beberapa bulan kemudian ketahuan, kan gitu ya. Jangan yang seperti itu, pengen cepat sugih, cepat pengen kaya, jualan seperti itu, ya. Nah, bagaimana Rasulullah itu caranya berpikir? Ya, satu, ini menomorsatukan fungsi sebagai landasan dalam memilih orang atau sesuatu, bukan penampilan atau faktor-faktor luarnya. Jangan melihat casingnya, jangan melihat dari sisi, ini ganteng. Si Jimin itu loh, saya suka sekali ganteng, putih. Seandainya saya jadi pacarnya, enggak seperti itu. Casing bisa menipu. Saya yakin setiap manusia itu punya kekurangan, setiap manusia pasti punya sesuatu hal yang sangat buruk sekali. Bahkan mungkin artis-artis yang seperti itu. Bukan saya menjelek-jelekan, bukan. Tetapi kita harus melihatnya secara proporsional. Apa yang mereka berikan kepada kita
dan apa yang kita berikan kepada mereka. Kan gitu. Tentu kita banyak sekali yang kita berikan. Ya. Pengorbanan jiwa, mungkin sampai pengorbanan harta. Misalnya pengen melihat nonton di mana gitu kan, itu harus korban keuangan. Tapi dia berkorban untuk apa kita? Ya kan? Enggak ada sama sekali. Yang namanya kagum, Pak, ya harus semuanya harus berkorban. Ya, boleh. Tetapi ingat, ada seorang yang tidak mengenal, yaitu Rasulullah, mau berkorban untuk kita. Kenapa bukan Rasulullah yang kita cintai, yang kita kagumi, yang kita jadikan idola, kan begitu. Yang kedua, mengutamakan segi kemanfaatan daripada kesia-siaan. Ini manfaat apa tidak? Mohon maaf, game, jam belajarnya masih harus daring. Kira-kira kalau saya ngegame, ngepush rank untuk menaikkan rankingnya, menaikkan levelnya, kira-kira mengganggu enggak? Ini harus dilihat, dipikirkan. Yang penting kan daring nggak kelihatan, nggak tahu bapak ibu gurunya. Kerjakan nanti siang juga boleh lah. Yang sekarang ngegame aja pokoknya. Kan begitu. Enggak seperti itu kalau misalnya seorang pemimpin yang bagus cara berpikirnya seperti Rasulullah itu. Kemudian mendahulukan yang lebih mendesak daripada yang bisa ditunda. Mana yang lebih mendesak dulu? Pentingkan itu. Kemudian yang paling pokok juga ini, pentingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Pentingkan orang banyak daripada kepentingan dirinya kita sendiri. Diri kita masing-masing pasti punya kepentingan, tapi orang lain harus kita dahulukan. Rasulullah sebagai seorang pemimpin keluarga, tapi Rasulullah juga seorang pemimpin umat. Mana yang harus didahulukan? Umatnya, ya kan? Umatnya. Nyatanya kita yang dipikirkan oleh Rasulullah. Kemudian memilih jalan yang tersukar untuk dirinya dan termudah untuk umatnya. Mendahulukan tujuan akhirat daripada maksud duniawi. Bayangkan Rasulullah itu ketika beribadah, ketika sholat. Rasulullah itu maksum, Rasulullah itu terpelihara dari dosa, Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Tetapi ibadah beliau itu ibarat kata dalam sebuah hadis seperti kakinya bengkak karena apa? Melaksanakan sebuah ibadah. Kita yang nggak punya jaminan untuk masuk surga, kita yang nggak maksum dari segala dosa, kita yang nggak mendapatkan jaminan dari Allah pasti masuk surga. Ibadahnya masih perlu dipertanyakan lagi. Ya, ini sekelumit tentang teknisnya, kunci utamanya dari kepemimpinan Rasulullah yang wajib untuk berusaha untuk kita adopsi, untuk kita wujudkan. Selalu, yaitu yang pertama adalah landasannya Al-Quran dan hadis. Seorang pemimpin ini jangan sampai lepas dari ini. Besok ketika anak-anakku semuanya calon-calon pemimpin hebat ini, ada yang jadi presiden, ada yang jadi bupati, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi pemimpin-pemimpin hebat pokoknya. Jangan pernah selalu melepaskan dari Al-Quran dan hadis ini. Bagaimana tahu Rasulullah itu memimpin? Lihat Al-Quran, lihat hadisnya. Ini adalah sumber utamanya. Kemudian yang kedua kuncinya adalah selalu bermusyawarah. Seorang pemimpin itu tidak boleh egois. Tidak boleh semau gue. Tidak boleh apa istilahnya itu? Dirinya sendiri yang penting. Tidak. Tetapi selalu bermusyawarah. Minta pendapat, minta masukan dari orang lain. Ketika besok anak-anakku semuanya ada yang menjadi seorang bupati, ada yang menjadi anggota DPR, MPR di Jakarta. Jangan pernah hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi mintalah untuk masukan-masukan dari rakyat, masukan dari masyarakat, masukan dari teman, dari kawan yang memang itu nanti akan berikan masukan untuk anak-anakku semuanya ketika menjadi orang yang hebat nanti. Kemudian yang berikutnya, ucapan dan tindakan Rasulullah itu selalu benar, konsisten, tidak mencela-menceli. Kemudian pemimpin itu juga sama rasanya dengan rakyat. Maka pernah salah satu contoh dimiliki oleh
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan sampai harus memanggul beras atau memanggul gandum yang akan diberikan kepada seorang janda karena kelaparan, karena kemiskinannya. Dia sendiri yang ikut memanggul, tidak memerintahkan kepada orang lain. Itulah seorang pemimpin seperti itu. Ing ngarsa sung tulado ing madya mangun karso tuturi handayani. Kira-kira seperti itu. Pemimpin harus bisa tenang dalam menghadapi setiap kondisi. Jangan gerusa-gerusu. Jangan istilahnya, setiap segala sesuatunya itu ditimbang baik, benarnya, kurang, dan lebihnya. Itu kunci utamanya. Nah, sedikit menyinggung soal perayaan Maulid Nabi, bisa saja berbeda. Yang penting kita semuanya bisa betul-betul mencintai Rasul dengan meneladani akhlaknya. Amin, amin, ya robbal alamin. Mohon maaf, sering kita saja melaksanakan ulang tahun. Kan Maulid Nabi itu kan kelahiran selalu diperingati dengan ulang tahun, kan bahasanya sekarang kan gitu. Kalau ada pacar kita, ada pasangan soulmate kita, itu dibuat ulang tahunnya itu semeriah mungkin, diberikan kejutan, ya kan. Tapi Rasulullah, kenapa enggak kita buat ulang tahunnya? Ya, malam inilah ulang tahunnya Rasulullah, kan begitu. Kita peringati dengan keteladanan kepemimpinannya. Itulah bagian dari kita menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak banyak yang kami berikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sungguh apa yang kami sampaikan ini hanya menjadi sebuah bumbu, tidak memberikan ilmu, tidak memberikan pencerahan, tetapi hanya menjadi sebuah bumbu yang nanti akan Bapak, Ibu, guru, dan karyawan untuk dimasak sedemikian enaknya bagaimana. Saya hanya menambah sedikit-sedikit saja, kemudian anak-anakku nanti bagaimana cara untuk menerima, menerapkan, dan lain sebagainya. Itu monggo kerso, silahkan. Inilah yang bisa kami berikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, sungguh luar biasa materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Nuryanto ya pada malam hari ini. Semoga ini bisa menjadikan refleksi bagi kita semua, terutama anak-anak SMP Negeri 4 Depok ya, dengan branding kita sebagai sekolah calon pemimpin ya, untuk bisa meneladani ya kan apa yang telah disampaikan pada malam hari ini. Gitu. Amin. Acara selanjutnya yaitu doa penutup yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Fatona. Kepada Ibu Fatona dipersilahkan. Monggo Bu Fatona. Ya, doa Pak Nuryanto, Pak. Oh, Pak Nuryanto. Ya, doa dari Pak Nuryanto. Oh, nggih. Monggo. Mohon ditutup dengan berdoa nggih Pak Nuryanto. Mohon anak-anak bisa Bapak Ibu dan anak-anakku kelas 7 8 9 karena ini sesi berdoa, mohon untuk bisa diikuti secara khidmat ya, karena bagaimanapun doa ini penyambung bagaimana kita ya sebagai makhluk Allah gitu kan, untuk bisa diikuti secara hikmat. Silakan untuk bisa mempersiapkan diri anak-anakku secara hikmat terlebih dahulu. Iya. Monggo Pak Nuryanto. Oke, sebentar bisa. Ya. Bentar saya siapkan dulu ininya. Monggo Pak Nuryanto. Ya. Bapak Ibu guru serta karyawan SMP 4 Depok yang kami muliakan, anak-anakku yang berbahagia, siswa-siswi SMP Negeri 4 Depok yang berbahagia, marilah pada kesempatan pengajian virtual ini kita bersama-sama bermunajat memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini tadi, malam hari ini, menjadikan sebagai sebuah manfaat, menjadikan sebagai sebuah barokah untuk kita semuanya, menjadikan ini berguna. Mungkin tidak
hari ini, tetapi 5, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, insya Allah pasti nanti akan menjadikan sebuah kegunaan untuk anak-anakku semuanya. Dan yang paling pokok adalah mudah-mudahan kita termasuk digolongkan pada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa malam hari ini kita sedang melaksanakan memperingati Maulid Nabi, menjadikan ini semakin bukti bahwa kita adalah termasuk orang yang atau umat yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin radhiyallahu ta'ala fi rasulillahi ajma'in mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi walaka syukru wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabbal alamin. Ya Razak, ya Fatah, ya Wahhab. Kami keluarga besar SMP Negeri 4 Depok pada malam hari ini melaksanakan kegiatan pengajian virtual dalam rangka memperingati peringatan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Allah, jadikan segala aktivitas yang kami lakukan ini sebagai wujud syukur kami kehadirat-Mu, sebagai wujud cinta kami kepada Rasul-Mu, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikan segala aktivitas pada malam hari ini penuh dengan barokah, penuh dengan rahmah, penuh dengan maghfirah, khususnya untuk seluruh keluarga besar SMP Negeri 4 Depok. Ya Allah, ya Rabb, jadikan anak-anak kami, siswa-siswi SMP Negeri 4 Depok menjadi calon-calon pemimpin umat, calon-calon pemimpin-pemimpin hebat yang mampu untuk mengadopsikan dari sikap, dari perilaku, dari tutur kata baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh anak-anak kami ini, anak-anak SMP Negeri 4 Depok ini adalah anak-anak umat, anak-anak yang beragama Islam yang hebat, yang nanti akan meneruskan perjuangan Rasulullah, perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan ajaran Islam. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang nantinya akan menyebarkan agama Islam. Untuk itu ya Allah, berikan kelancaran, berikan kemudahan untuk anak-anak kami ini. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak pemimpin-pemimpin yang hebat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Raditu billahi robba wa bil islami tina. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Cekap. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Nuryanto yang telah memimpin ya doa bersama pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu lain-lain yang akan diisi dengan pesan maulid yang dalam hal ini saya persilahkan kepada Ibu Nur Siti Fatimah untuk bisa memberikan sepatah dua kata kepada anak-anak terkait dengan pesan maulid ini. Monggo Bu Nur, apakah ada di room? Baik, sepertinya belum ya. Sambil menunggu, saya persilakan kepada Ibu Fatona selaku guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Depok untuk bisa memberikan pesan maulid kepada anak-anak di SMP Negeri 4 Depok. Kepada Ibu Fatona dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Abid. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anakku semuanya. Pada malam hari ini kita telah melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mengamalkan ilmunya. Dan sebagai bukti bahwa kita cinta pada Nabi Muhammad, mari kita bersalawat dulu ya. Oke, mari kita bersalawat bersama-sama dulu. Salatullah, salamullah, ala duha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Saiki jaman wis akhir, akeh wong lara pikir. Saiki jaman wis akhir, akeh wong lara pikir. Yen gak ditambani dzikir, bisa-bisa dadi jungkir. Yen gak ditambani dzikir, bisa-bisa dadi jungkir. Monggo Salatullah, salamullah, ala Tuha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Sallallahu Muhammad. Matur nuwun sangat. Semoga apa yang kita baca tadi walaupun cuma sedikit akan sampai kepada Nabi Muhammad dan kita semoga besok akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Dan pesan saya yang terakhir adalah khusus untuk pribadi saya dan juga untuk jamaah semuanya. Seandainya kita itu punya idola, maka mari kita idolakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena apa? Dalam beliau, dalam diri Nabi Muhammad ada uswatun hasanah. Seandainya kita bisa meneladani beliau, insya Allah kita akan bahagia, selamat lahir batin dan dunia akhirat. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Fatona ya selaku guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Depok. Saya masih menunggu kepada Bu Nur apakah sudah tersambung. Baik, saya persilakan mungkin untuk penutup terakhir ya kepada Bapak Sudaryanto untuk bisa memberikan pesan ya terkait dengan pengajian pada malam hari ini kepada anak-anak di SMP Negeri 4 Depok. Kepada Bapak Sudaryanto dipersilakan. Terima kasih Mas Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bersama sudah mendengarkan, sudah mencermati, sudah mengambil hikmah dari tausiah Pak Ustadz Nuryanto
Mari jadikan apa yang disampaikan Pak Nur tadi sebagai landasan kita, sebagai cambuk kita, sebagai pedoman kita, yang kami yakin insya Allah semua anak-anakku besok di tahun 2040 atau 20 tahun yang akan datang, anak-anakku akan jadi pemimpin di negara ini, minimal pemimpin keluarga. Syukur-syukur pemimpin negara ini dalam arti calon-calon pemimpin dididik di SMP Negeri 4 Depok. Maka ketika kalian jadi pemimpin, marilah jadi pemimpin yang amanah. Jadi pemimpin yang menjadikan landasan agama Islam kita sebagai landasan kehidupan. Sehingga benar-benar kita jadi pemimpin yang mampu membawa kemanfaatan, mampu membawa rahmat bagi bangsa dan negara kita. Yaitu, marilah anak-anakku belajar dengan baik, kuasailah ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga kuasailah ilmu agama kita. Karena ilmu tanpa agama itu nanti akan buta. Namun dengan ilmu dan agama yang kita kuasai, insya Allah jalan kita adalah jalan yang lurus dengan ridha Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa kemanfaatan kebaikan bagi umat manusia di dunia dan insya Allah di akhirat. Baik, sekali lagi terima kasih pada Ustadz Nuryanto. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah ikut pengajian malam hari ini dan terutama untuk anak-anakku semuanya. Semoga kalian jadi pemimpin-pemimpin yang amanah di masa depan. Terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sudaryanto selaku Kepala SMP Negeri 4 Depok yang telah memberikan pesan Maulid ya pada malam hari ini untuk anak-anak di SMP Negeri 4 Depok. Baik, akhirnya kita pada penghujung acara. Namun sebelum acara kita tutup, mohon berkenan kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak yang bisa on cam ya untuk bisa mengaktifkan kameranya. Kita akan mengabadikan momen ya momen pada malam hari ini secara bersama-sama. Yuk, silakan anak-anakku yang bisa on cam, silakan untuk bisa on cam ya. Ini nanti ini seperti malah lagi ngilang. Oke, sudah. Baik, akan diabain ya nanti sampai slide 3. Baik, yang untuk slide pertama ya 1, 2, 3. Oke, baik sebentar ya, kami pindahkan dulu. Baik, untuk selanjutnya slide kedua ya. Oke, slide kedua. Oke, baik silakan yang bisa ini. 1, 2, 3. Oke, baik sebentar. Satu lagi. Bentar. Baik, satu slide lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik cukup ya. Akhirnya kita pada penghujung acara pada malam hari ini ya. Terima kasih kepada Bapak Nuryanto yang telah membersamai kami di SMP Negeri 4 Depok. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, ya staf karyawan dan juga anak-anakku dari kelas 789 yang sudah berpartisipasi dari awal hingga akhir acara pada malam hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa syukur ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya acara kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adit. Besok libur Bu. Monggo besok libur Bu.